gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Bahkan setiap hari kami menanti janji-Mu Tuhan. Kami tak lelah untuk menunggu jawab Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap karya-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Allah Alfa Omega. Engkau awal dan akhir. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami, layak disembah selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi biarlah firman-Mu akan tetap tinggal selama-lamanya Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo bersama-sama kita bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya kita berterima kasih pada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai engkau dan aku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu kami boleh berlindung Tuhan. Aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Katakan engkau Tuhan tak pernah lalai dalam hidup kami. Tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik Tuhan. Kau membawaku naik. Dalam kuasa
melewati apapun, Tuhan kami percaya kami menang. Karena Engkau menetapkan kami sebagai orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, ketika kami Tuhan hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, maka Tuhan tidak ada yang sulit bagimu. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Ketika kami hidup kudus, ketika kami mengandalkan Engkau, kami percaya Tuhan rencana yang indah, yang penuh harapan, itu telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi hari esok, karena kami tahu Tuhan, karya-Mu, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau menetapkan kami menjadi pemenang. Bahkan kami sampai dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Amin, amin, amin. Dan silakan duduk kembali, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan telah mendesain kita, menetapkan kita sebagai pemenang. Kenapa kadang-kadang kita kalah? Kalau kita berhenti berjuang. Kalau kita tidak berhenti berjuang dan kita terus melangkah bersama Tuhan, di saat itulah saudara, kita tidak akan terlambat. Karena kita ditetapkan Tuhan supaya kita menang dalam perlombaan iman ini. Amin saudara. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudaraku, perhatikan di ayat 24 kita disuruh untuk larilah begitu rupa. Berarti berusahalah, berjuanglah, jangan pernah berhenti. Ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di ayat 25 dikatakan, saudaraku, menguasai diri. Ayat 24 dikatakan berjuanglah terus. Ayat 25 berkata kuasailah dirimu. Ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku, di ayat 26 kita disuruh untuk memiliki tujuan, memiliki sasaran, bukan meninju angin, saudara. Ayat 27 diulangi lagi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan, bagaimana supaya saya menjadi pemenang? Bagaimana saya supaya menjadi orang-orang yang menang di dalam perlombaan iman ini? Saudaraku, yang pertama di ayat 24 tadi sudah saya katakan bahwa teruslah berjuang. Kenapa kita disuruh terus berjuang? Karena saudara, ketika kita berhenti berjuang berarti kita memilih untuk keluar dari iman. Orang yang tetap percaya Yesus, yang tetap mempertahankan imannya di tengah kesulitan kehidupannya, itu artinya saudara bahwa dia tetap berjuang. Saudaraku, di dalam ayat 24 dengan jelas dikatakan, dengan demikian berlarilah, itu artinya berlombalah, itu artinya berusaha, itu artinya berjuanglah. Untuk apa saudara? Supaya kita menjadi pemenang. Sehingga saudara, bahwa pemenang itu adalah mereka yang terus berjuang. Pemenang adalah mereka yang terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita hari ini berhenti mempercayai Yesus, berarti kita kalah. Kalau hari ini kita berhenti kemudian tidak lagi hidup dalam iman, tidak lagi hidup dalam firman, saudara, kita kalah. Kalah dengan masalah, kalah dengan persoalan dan seterusnya.
Sehingga saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang maksimal. Lakukan yang terbaik dengan terus melangkah maju. Ada begitu banyak orang melakukan sesuatu setengah-setengah. Kalau hari ini kita percaya Yesus, percayalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang gak maksimal, yang setengah-setengah. Pelayanan setengah-setengah. Setia juga setengah-setengah, artinya kadang setia, kadang gak setia. Bahkan mungkin ada orang-orang yang untuk jujur aja setengah-setengah. Kadang-kadang jujur, terbuka, tapi kadang-kadang juga banyak trik. Kadang-kadang juga banyak hal yang dilakukan. Sehingga kehidupannya gak pernah maksimal. So, mengapa kita gak pernah maksimal? Karena kita berjuang setengah-setengah. Kalau kita mau menjadi pemenang, firman Tuhan berkata, saudara, kita berlari terus. Berjuang terus menerus, jangan pernah berhenti. Mungkin kadang-kadang kecepatan kita yang berkurang, oke, enggak apa-apa. Mungkin kadang-kadang saudaraku, kita juga terjadi satu lelah. Ada kelelahan di dalam diri kita. Mengapa kelelahan terjadi? Saudaraku, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dengan jelas dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saudaraku, kita mengalami rintangan, kita lelah, kita capek karena ketika kita jalan, ketika kita lari, kita punya beban, persoalan. Dan yang kedua, kita punya dosa. Sehingga saudaraku dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tahukah saudara bahwa ternyata perlombaan itu wajib. Ini bukan pilihan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan aku mau jadi Kristen, aku mau mengikut Yesus, tapi aku nggak mau bertanding, aku nggak mau berlomba. Saudaraku, nggak ada pilihan. Perlombaan ini firman Tuhan berkata diwajibkan bagi kita. Jadi saya dan saudara diwajibkan untuk berlomba. Cuma persoalannya adalah dalam perlombaan ini saudara, kita kadang-kadang kelelahan. Kenapa kita kelelahan? Sementara kita lomba, sementara itu juga kita punya beban persoalan. Kita tidak bisa menanggalkan beban persoalan yang merintangi kita. Saudaraku, kelelahan terjadi hanya karena kita memikul beban persoalan. Sementara di waktu yang sama saudara, ada dosa yang menekan roh kita. Kita disuruh untuk hidup dalam kehendak Roh Kudus, hidup dalam roh. Tapi kita kadang-kadang setengah-setengah, kita memilih hidup dalam daging. Sehingga dalam pertumbuhan iman, dalam perlombaan ini kita capek. Ada orang-orang saudaraku ketika dia berjalan mengikut Tuhan, melayani, tapi kemudian ada beban yang gak bisa ditaruh. Sehingga firman Tuhan berkata, serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Mengapa kita disuruh menyerahkan persoalan kepada Tuhan? Supaya pada waktu berjalan mengikut Yesus, kita gak kelelahan. Saudaraku, bayangkan orang yang lomba lari gak mungkin pakai jas kayak saya begini. Pakaiannya aja seminim mungkin, bukan karena hal yang lain, tapi supaya memang dia itu ringan pada waktu berlari. Saudaraku, perlombaan pada zaman Alkitab yang mulai dari perlombaan di sebuah pedesaan di perbukitan Olimpia. Dan itu saudaraku pertandingan yang pertandingkan itu adalah balapan lari dan juga tinju dan beberapa cabang olahraga yang lain, saudara. Pada zaman Paulus melayani, perlombaan itu begitu marak, bahkan mereka punya festival olahraga yang begitu meriah dilakukan. Memang itu untuk menyembah juga agama-agama Yunani pada waktu itu. Tapi saudaraku, ayat ini memberitahu kita kalau kita mau bertanding, tanggalkan beban, tanggalkan persoalan. Jangan sampai kita mengikut Yesus tapi kemudian kita gak mau menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Atau mungkin kita bertanding tapi roh kita ini tertekan, gak ada damai. Kenapa gak ada damai? Karena ada dosa. Tahukah saudara bahwa dosa dan masalah itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menghadapi masalah berarti kita punya persoalan kehidupan. Tetapi dosa itu bukan sekedar masalah. Dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Dosa itu pemberontakan kepada Tuhan. Dan memang saudaraku,
dosa itu bisa menimbulkan masalah yang serius. Sehingga saudaraku, solusinya adalah ketika kita punya masalah, serahkan masalah itu sama Tuhan. Dan kalau kita punya dosa yang kemudian juga menimbulkan masalah, saudaraku, persoalannya, jawabannya adalah berarti kita harus bertobat, berhenti dari dosa, dan hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dengan jelas dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya, berlomba ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita punya persoalan, mata harus tertuju pada Yesus, bukan tertuju pada masalah. Karena pada waktu kita punya masalah, kemudian kita tertuju pada masalah, saudaraku, seakan-akan masalah kita menjadi begitu besar. Sementara kuasa Tuhan yang besar gak bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, apa artinya? Berarti kalau kita punya masalah, mata kita tertuju pada Yesus supaya kita melihat kuasa Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan kita tidak melihat masalah. Dan kalau kita punya dosa, ayo tekun pikul salib. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita ada penyangkalan diri, pikul salib setiap hari. Kita tidak hidup dalam daging, tapi kita hidup dalam kehendak Roh Kudus. Sehingga saudaraku, hari ini, saudaraku, firman Tuhan sedang ngomong kepada kita, sedang menasihati kita. Sebenarnya kehidupan kita ini menang, tapi kenapa dalam perlombaan kita kalah kalau kita menyerah? Dan kenapa kita dalam perlombaan kalah? Karena kita terlalu lelah. Kita nggak bisa menanggalkan beban persoalan dan kita tidak mau bertobat dari dosa. Saudara, jangan merasa tertekan berlebihan. Ada Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah saya dan saudara. Setuju katakan amin. Jangan tinggal dalam rasa khawatir yang berkepanjangan. Saudaraku, itu menggagalkan iman kita. Itu membuat kita, saudaraku, tidak bertumbuh. Kita nggak berjuang sendiri. Kita berlari berjalan bersama Tuhan. Yesus yang kita sembah sudah menyiapkan hadiah terindah untuk saya dan saudara. Bukan hanya nanti kehidupan kekal, itu pasti. Kalau kita mencapai perlombaan sampai garis akhir. Tapi ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kalau kita nggak khawatir, kalau kita nggak tertekan, tapi kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya percaya, saudaraku, Yesus yang kita layani, Yesus yang kita sembah sudah menyiapkan sebuah kemenangan. Ada hadiah besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Seringkali memang hadiah dari Tuhan itu dibungkus dengan masalah. Tapi saudaraku, di balik masalah itu kalau kita buka, saudaraku, di sana ada hadiah yang indah. Seringkali orang hanya lihat bungkusnya. Itu memang bungkusnya masalah. Tapi saudaraku, di dalamnya ada hadiah yang terindah. Ada pelangi sesudah hujan. Amin saudara. Gak selama-lamanya kok langit itu mendung. Udahlah, kalau hari ini kita capek, kita lelah, ini waktunya untuk kita memandang pada Yesus. Mengapa kita terjebak dalam kekhawatiran yang berkepanjangan? Saudaraku, firman Tuhan menyediakan jawaban bagi saya dan saudara. Dan itu adalah luar biasa. Apapun masalah saudara, apapun persoalan kita, saudaraku, jawabannya kita temukan dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Bukan di tempat lain. Ketika kita dengan tekun setia membaca firman Tuhan, kita menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Jawaban Tuhan telah Tuhan sediakan. Ada hadiah yang besar. Nantikan dengan tekun, nantikan dengan iman. Jangan pernah berhenti berjuang. Teruslah berjuang, maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Yang kedua, saudara, kita disuruh untuk berlatih menguasai diri. Saudara, terjemahan bebas di ayat 25 itu setiap orang yang bertanding itu berlatih untuk menguasai diri dalam segala hal. Saya membayangkan seorang olahragawan, pasti dia menjaga makanannya dengan baik. Dia nggak bisa makan sembarangan. Kenapa? Supaya badannya fit. Supaya energinya tetap ada dan stabil. Pasti proteinnya dihitung, lemaknya dihitung, karbonya dihitung. Semua dijalani dengan baik. Bukan hanya soal makanan dan minuman, pasti dia juga olahraga, latihan. Setiap hari dia punya jam-jam latihan yang bagus.
Meskipun kemudian ada godaan untuk melakukan yang lain, seorang olahragawan harus bisa menguasai diri. Saudaraku, artinya apa? Ini belajar tentang kedisiplinan rohani. Kalau saudara dan saya mau kuat, ayo kita punya penguasaan diri. Itu kayak semacam kemampuan mengontrol diri dengan baik. Ada godaan yang membawa kita jatuh dalam dosa, kuasai diri. Ada suatu peristiwa yang membuat kita mungkin emosi, kita marah, kuasai diri, tahan. Kalau nafsu kita terlalu besar, Amsal bilang taruh pisau di dalam leher. Itu artinya apa? Supaya kita punya penguasaan diri. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan penguasaan diri adalah bagian dari buah Roh Kudus. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-27, kalau saya membuat sebuah terjemahan yang agak bebas, saudaraku, dikatakan demikian. Namun aku menghajar tubuhku, artinya melatih tubuhku dan memperhambakannya. Artinya kayak semacam saya memperbudak tubuhku, melatihnya, menggemblengnya gitu ya. Dan itu sebenarnya tujuannya adalah yang Paulus maksudkan untuk menyiapkan supaya siap pelayanan. Supaya jangan sampai terjadi setelah pelayanan, setelah memberitakan Injil yang dalam terjemahan yang bebas sebenarnya adalah setelah saya bersaksi, setelah saya berkhotbah kepada yang lain, saya sendiri dapat menjadi tertolak kalau misalnya kita tidak punya penguasaan diri. Dan definisi tertolak itu artinya adalah kita itu gak memenuhi syarat perlombaan. Bisa jadi itu didiskualifikasi. Saudaraku bayangkan, berarti integritas kita sebagai orang Kristen harus sesuatu yang dipertahankan. Itu bukan sesuatu yang harus direduksi. Bisa dilunturkan oleh apapun juga. Integritas kita baik di depan orang. Demikian juga ketika gak ada orang, kita juga harus tetap baik. Supaya apa? Supaya kesaksian hidup kita ini. Supaya kita betul-betul menjadi saksi. Sehingga saudaraku, bagi saya bahwa sang juara adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Kalau kita enggak hidup dalam ketaatan, kita bukan sang juara. Saudara-saudara sekalian, didiskualifikasi artinya kita kandas dalam iman. Kita tertolak. Kenapa tertolak? Karena kita enggak hidup dalam kebenaran. Banyak orang hanya mampu bicara tapi enggak mampu melakukan. Cuma kan kita nggak boleh menghakimi gitu ya. Kita harus dengan sadar introspeksi diri kita. Bahwa integritas itu segala-galanya. Suami bukan takut istri, tapi takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, pasti juga kemudian hidupnya baik. Istri juga sama. Takut Tuhan itu lebih penting. Amin saudara. Saudara, ingat bahwa sebenarnya gini. Perlombaan ini sebenarnya bukan tentang siapa yang sampai duluan. Pemenang itu bukan masalah siapa yang sampai duluan. Karena nama perlombaan iman ini namanya pertandingan sabar. Ini namanya pertandingan penguasaan diri gitu. Ini namanya pertandingan murah hati. Ini namanya pertandingan siapa yang setia dalam pelayanan dan tetap setia dalam pelayanan. Ini bicara tentang siapa yang memiliki kemampuan untuk mengampuni. Bukan masalah sampai duluan atau tidak sampai duluan. Suatu kali saudara, ketika saya sedang pergi pelayanan ke cabang gereja BES di suatu kota. Saudara, entah bagaimana, sepertinya memang saya agak terlambat menuju ke bandara, ke airport. Dan saudara-saudara sekalian, ternyata bahwa tentengan saya, bawaan saya juga nggak sedikit, itu cukup banyak. Tas, ya kan, travel bag ditarik begitu, kemudian juga masih bawa ransel. Kemudian tangan kiri saya juga nenteng bagasi yang lain, saudara. Sementara itu saya lihat jam udah mepet, tahukah saudara, saya lari. Saudaraku, kok sekarang larinya kok saya capek, ternyata bahwa saya membawa beban terlalu banyak. Sebenarnya bebannya juga bukan hanya itu. Saya terlalu kenyang, ya kekenyangan. Jadi perut saya juga kayak semacam jadi beban gitu ya. Jadi lebih terengah-engah, ya kan? Iya Pak Daud perutnya agak buncit sekarang ya. Jangan keras-keras ya kan? Itu sudah rahasia umum. Nah saudara, kadang-kadang kita itu lelah, kita capek, kita nggak bisa bergerak dengan bebas. Kenapa? Karena terlalu banyak beban yang kita bawa. Persoalannya saudaraku, ternyata kemudian saya dengan cepat sampai dan saya saudaraku dengan tenang pada akhirnya duduk di kursi pesawat. Orang-orang yang lain lebih dulu
Dan saya mungkin baru dari belakang. Ternyata ada yang lain lagi juga baru duduk. Saudaraku, siapa pemenangnya? Yang menang adalah yang gak terlambat. Sekarang semuanya duduk di dalam pesawat dan pesawat itu terbang menuju tujuan. Jadi sekarang bukan masalah siapa yang sampai dulu atau siapa yang gak sampai dulu. Tetapi ini namanya adalah siapa yang paling sabar. Siapa yang punya penguasaan diri. Saudaraku, kerajaan surga terbuka untuk semua orang. Tapi pada akhirnya mereka yang bertanding sampai akhir. Itulah yang kemudian mendapat kemenangan. Itulah yang kemudian saudaraku layak untuk saudaraku menerima anugerah keselamatan dalam kerajaan surga. Kalau saya dan saudara hidup dalam kehendak Roh Kudus. Kalau saya dan saudara hidup dalam Roh Allah. Dan Roh Allah yang hidup itu memenuhi kehidupan kita. Saudaraku, ada kekuatan baru yang menyegarkan. Meskipun kita lelah, Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu. Katakan dengan iman. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara yang rindu diurapi Roh Kudus, nyanyikan sama saya. Membebaskan hati yang terbelenggu. Haleluya. Hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, kebesaran kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan tentang kekuatan kita, bukan tentang kehebatan kita, tapi karena Roh Allah. Saudaraku, Zerubabel ketika membangun bait Allah, saudaraku, firman Tuhan dikatakan dalam nubuatan kitab Sakaria bahwa ini bukan tentang kehebatannya, ini bukan tentang kemampuan kekuatannya untuk mengalahkan musuh, tidak. Karena pada waktu Israel keluar dari perbudakan, saudaraku, di tanah Babel itu gak ada peperangan. Tapi Roh Tuhan, memang Roh Allah menuntun dia. Esra dan Nehemia mampu kembali, saudaraku, membangun tembok Yerusalem. Saudara, itu bukan tentang kemampuan dan kehebatannya, itu tentang Roh Allah. Jadi kalau saya dan saudara dalam pengurapan Roh Allah, seberapa besar persoalan saudara memiliki penguasaan diri, saudara hidup dalam Roh, saudara, saya yakin kita bisa melompati tembok itu. Kadang-kadang tembok itu sebenarnya kayak semacam hanya fata morgana aja. Kita kayak semacam melihat sebuah tembok di depan kita. Coba jalan terus. Jangan-jangan itu cuma bayangan.
Dan kita takut dengan bayangan. Karena kekhawatiran sebenarnya membuat masalah seolah-olah kayak kelihatan begitu besar. Dan kemudian kuasa Tuhan kayak seolah-olah begitu kecil. Tapi coba jalan terus. Kalau misalnya itu benar-benar tembok. Saya percaya saudara dengan kekuatan Roh Kudus. Kita berseru di dalam nama Yesus. Tembok itu runtuh. Kalau tembok itu enggak runtuh, saya percaya Roh Kudus juga akan membawa saudara naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena Tuhan bukan membawa kita turun. Tuhan membawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan saya dan saudara akan mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, yang penting saya dan saudara memiliki tujuan. Apa maksudnya? Saudaraku, di ayat 26 bahwa karena itu aku berlari sedemikian rupa bukan seperti tanpa tujuan. Kita harus memiliki tujuan. Apa tujuan kita? Panggilan surgawi. Saudaraku, di dalam Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Kita berlari-lari kepada tujuan. Lupakan apa yang di belakang, lupakan masa lalu, pandang ke depan. Bahkan kalau misalnya itu adalah prestasi kita, kekayaan kita, kehebatan kita, saudaraku, semuanya mari kita anggap itu enggak berarti. Paulus menganggapnya sebagai sampah, sesuatu yang enggak ada gunanya. Karena apa? Karena panggilan surgawi. Saudara, itu tujuan kita. Kita disuruh Tuhan untuk berlari-lari ke depan dan melupakan masa lalu. Untuk hidup dalam kebenaran. Saya mengajak saya dan saudara, katakan kepada masa lalu. Katakan kepada peristiwa yang lalu yang melukai, yang menyakiti. Hai masa lalu, engkau gak berdampak apa-apa dalam hidupku sekarang dan juga masa depanku. Masa lalu hanya akan seperti pasir hisap yang akan membawa kita semakin terperosok ke bawah. Kita hanya cukup mengulurkan tangan. Tuhan tolong saya. Biarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Dia akan mengangkat saudara, membebaskan saudara dari masa lalu. Amin saudara. Tuhan bawa kita naik. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tapi kalau saya dan saudara masih hidup dalam masa lalu, saudaraku, kita nggak akan mengalami kemenangan. Berlari kepada tujuan. Saudara dan saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Anak-anak muda yang masih jomblo, katakan kepada mantan, hai mantan, engkau nggak berdampak apa-apa atas hidupku dan masa depanku. Tuhan menyediakan yang terbaik. Yang di belakang katakan amin. Saya tahu di sana banyak yang jomblo gitu loh. Terus terang aja. Selalu katakan pada masa lalu. Masa lalu gak pernah saudaraku kemudian membuat masa depan kita lebih baik. Itu hanyalah sebuah pengalaman hidup. Jangan sampai kita terjebak jatuh dalam persoalan yang sama. Tetapi kita harus melangkah maju, meninggalkan. Saudara, ada satu peringatan yang begitu indah dalam Galatia. Pasal yang kelima ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik, ya kan? Dulu kamu hebat, dulu kamu nomor 1, dulu kamu pelayanan, dulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Yesus gak pernah menghalangi kita untuk maju. Bahkan Yesus menghendaki saya dan saudara untuk maju. Jangan pernah menyalahkan Tuhan pada waktu kita menghadapi masalah. Perkara kita ada masalah dan tidak adalah terkadang itu suatu ujian. Supaya kita lebih tinggi naiknya. Tapi terkadang itu juga akibat dari dosa dan kesalahan kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk menang. Kita dulu hebat, kita dulu pelayanan, kita dulu mengerjakan ini dan itu. Tapi kenapa sekarang kita berhenti? Saudara, olahraga itu ada peraturannya. Orang harus menguasai diri, taat kepada peraturan olahraga. Kalau sampai gak taat kepada peraturan olahraga, tadi tertolak. Tertolak itu didiskualifikasi. Gak mendapat anugerah keselamatan. Kenapa? Karena imannya kandas. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Saudara-saudara sekalian, kita perlu taat kepada firman Tuhan. Sang juara adalah yang taat, yang terus berlomba dengan tekun. Sampai akhirnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Ayat ini harus kita baca sekarang dan kita harus mendengarnya. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin saudara. Saya sering memimpin ibadah pemakaman dan ayat ini sering kali saya baca. Saya rindu membacakannya sekarang. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita harus terus berjuang. Supaya kita sadar bahwa kita harus melatih diri kita, punya penguasaan diri. Supaya kita sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Kita harus menuju kebenaran. Kita dipanggil untuk sampai dalam kerajaan surga yang mulia. Sehingga saudara mungkin akan menjadi sesuatu yang percuma kalau kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi itu di depan, Tuhan sepertinya gak begitu tertarik. Dia lebih suka kepada kesetiaan dan ketekunan kita yang berjuang sampai garis akhir. Saudaraku, Tuhan tertarik dengan kehidupan kita yang baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan tertarik dengan kehidupan kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau kita hanya hidup mengharapkan mujizat, masalah kita cepat selesai, tapi kemudian kita gak bertumbuh dalam iman, saudara, kita akan menjadi anak-anak seterusnya. Dan kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Tujuan Yesus mengizinkan masalah terjadi bukan untuk menghancurkan kita. Tujuannya adalah melatih saya dan saudara supaya kita semakin hari semakin kuat. Mengapa malaikat jatuh dalam dosa? Tidak ada penebusan untuk mereka. Tapi mengapa manusia jatuh dalam dosa? Tuhan sediakan suatu penebusan karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Tuhan mengasihi kita karena kita ciptaan yang mulia, saudara. Dan Tuhan mau kita itu semuanya selamat. Karena neraka bukan untuk kita. Neraka sebenarnya untuk setan. Tapi mengapa kemudian manusia banyak masuk neraka? Karena manusia menuruti setan. Dia enggak bertanding dengan baik. Dia kalah, saudara sekalian. Tapi kita adalah orang-orang yang menang. Amin saudara. Saudara, mari kita berkata dalam kehidupan kita bahwa Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Mari kita meninggikan, menagungkan dia dalam segala hal. Belajarlah bersyukur. Persoalannya kadang-kadang kita kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita gak bersyukur. Kita gak pernah nyanyi, mungkin ngomel terus. Kita gak pernah berkata Tuhan baik. Tapi kita seringkali menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Tahukah saudara bahwa dalam segala keadaan Yesus tetap baik. Dan mulut kita harus terus memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau. Amin Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama sembah dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, oh haleluya, amin, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, katakan, ku mau memujimu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, amin, semua puji kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, 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 amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ramaya syambara malama namaya nama. Oh haleluya. Kalahkan masalah saudara dengan nama Yesus. Tanggalkan beban dosa di dalam nama Yesus. Ramaya lamaya damaya kimuroto ya syukur malama. Oh haleluya. Mari Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami Roh-Mu yang kudus, penuhi kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau yang maha kuasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Irama-ramaya syalama-lama. Dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan bagi-Mu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa
sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Roh Allah yang ada di dalam kami membawa kami menang. Kami mampu berlari, kami mampu bertahan, kami mampu sampai tujuan sesuai panggilan Kristus. Dan kami yakin Tuhan, terlebih melalui firman-Mu yang sudah menguatkan kepada setiap kami sekali lagi yakin kami akan menjadi pemenang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Sebentar kami mau berpisah, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. I have decided to follow Jesus.